bagaimana terbentuknya 308 ini, memang tidak dapat dipungkiri bahwa itu terbentuk ada condong terhadap kandungan spiritualnya. Pada saat itu terjadilah seseorang yang menginap di kamar 308, kalau tidak salah waktu itu adalah seorang chefnya dari hotel ini. Kemudian itu merasa tidak tenang, suka mimpi buruk gitu ya. Sehingga mengadulah terhadap general manajernya, sehingga sejak saat itu kamar 308 ini tidak ditempati. Selamat malam pemirsa, masih bersama saya Arsyati Bilbina dalam sajian misteri Percaya Nggak Percaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuka fenomena baru yang terjadi di kehidupan kita yang berhubungan dengan dunia gaib dan roh halus. Sebuah kamar 308 di Hotel Samudra Beach dan Karanghau yang terletak di pantai selatan merupakan salah satu contoh misteri yang akan kita telusuri bersama-sama. Pemirsa, saat ini saya dan tim PNP berada di Samudra Beach Hotel yang ada di Pelabuhan Ratu. Saat ini juga kita ditemani oleh teman kita Dimas. Pemirsa pasti pernah mendengar keberadaan dari Nyai Roro Kidul di kamar 308. Benarkah keberadaan si Ratu Pantai Selatan itu? Ikuti perjalanan saya bersama tim PNP, Pak Leo dan juga Dimas. Pak Leo, sekarang kita berada di Hotel Samudra Beach. Ini mau membahas tentang keberadaan dari Ratu Pantai Selatan Nyai Roro Kidul, dan ini di kamar 308 yang orang sudah banyak dengar ini. Ini saya juga tertarik sekali Mas Arsa. Cuman sekali ini coba nanti saya minta Dimas. Mas Arsa tolong menemani Dimas untuk masuk ke dalam. Sementara saya akan mengamati monitor dari luar, dan mungkin nanti kita akan tanyakan langsung ke Dimas ya, fenomena apa ataupun apa yang dia rasakan selama berada di dalam ruangan tersebut. Nanti habis itu nanti baru kita telusuri dan kita lihat secara lebih mendalam fenomena spiritual apa yang terjadi dalam kamar 308 ini. Saya ke kamarnya sekarang. Silakan. Jadi di sini kita lihat satu tempat, kalau saya katakan satu tempat yang secara spiritual diyakini orang merupakan satu ruangan yang diperuntukkan untuk Kanjeng Nyai Roro Kidul, Ratu Nyai Roro Kidul, yang diyakini mitos dan legenda oleh masyarakat pada umumnya, sebagian masyarakat pada umumnya, bahwa ini merupakan satu penguasa laut pantai selatan yang kemudian ruangan ini dipakai untuk mungkin untuk mereka berdoa, bermeditasi dan lain sebagainya. Jadi memang secara spiritual, kalau saya melihat dari monitor ini, akumulasi dari nuansa spiritual itu memang terasa. Secara spiritual ya memang akumulasi dari situ seperti yang sudah
Allah menciptakan tidak hanya manusia, ada alam jin yang kemudian jin itu dengan segala macam rupanya bisa menyerupai apapun, bisa berwujud seperti apapun. Dalam alam itu pun ada jin yang kafir, ada yang beragama, ada yang baik, ada yang tidak. Nah ini tinggal memasuki ruangan ini. Kalau saya pikir manusia harus tetap berpegang kepada keimanannya, untuk kemudian mereka tidak tergelincir pada sesuatu yang musyrik, ya. Kamar 308 merupakan kamar khusus bagi Nyai Roro Kidul. Kamar ini sudah ada sejak tahun 1965. Dan konon, di kamar ini jugalah Presiden pertama RI Bung Karno mengadakan pertemuan dan berdialog langsung dengan Nyai Roro Kidul. Pemirsa, pada kesempatan kali ini rekan saya Dimas akan mencoba membuka dan merasakan fenomena apa yang terjadi di kamar 308. Pemirsa, hari ini tim PMP kita sudah sampai di kamar 308 seperti yang Anda lihat di monitor. Ada Dimas di dalam kamar itu yang mungkin sudah hampir setengah jam berada di dalam ruangan ini. Tujuan kami untuk menempatkan Dimas di sini adalah untuk menangkap satu fenomena apa yang dia rasakan selama dia berada di kamar yang disebut-sebut merupakan satu kamar yang penuh dengan kekuatan magis sehubungan dengan Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Nah, di sini bisa Anda saksikan Dimas ditemani dengan ayahnya katakanlah sedang berkonsentrasi dan berusaha untuk melihat secara spiritual apa yang dia rasakan saat berada dalam ruangan ini. Kalau saya secara visualisasi melihat memang ruangan ini terakumulasi atmosfer spiritual yang begitu banyak. Pemirsa, saya akan coba bertanya kepada pihak hotel yang diwakili oleh Pak Yayat untuk kita menggali lebih jauh dari pihak Samudra Beach sendiri, apa yang ingin mereka gali, dari apa yang ingin mereka tampilkan image tentang kamar 308 ini. Gimana Pak Yayat? Baik, terima kasih Pak Leo. Kalau boleh saya mulai dari bagaimana terbentuknya 308 ini, memang tidak dapat dipungkiri bahwa itu terbentuk ada condong terhadap kandungan spiritualnya. Pada saat itu terjadilah seseorang yang menginap di kamar 308, kalau tidak salah waktu itu adalah seorang chefnya dari hotel ini. Kemudian itu merasa tidak tenang, suka mimpi buruk, begitu ya. Sehingga mengadulah terhadap general manajernya, sehingga sejak saat itu kamar 308 ini tidak ditempati. Maka tersebarlah cerita bahwa di kamar 308 ini memiliki satu kekuatan magis. Dimas, tadi kita udah kira-kira hampir setengah jam lebih ada di ruangan ini. Dimas, selama kita duduk di sini, Dimas, Om Marsha sama Papa, ini apa yang Dimas rasain? Gak ada rasanya, tapi pas baru terakhirnya di sini, ini tuh baru masuk dan dia berdiri di sini sambil senyum melihat lukisan yang ini. Bentuknya seperti apa Dimas? Wujud Nyai seperti yang ada di lukisan atau mungkin mukanya mirip apa yang di antara lukisan ini? Gak ada yang mirip, tapi lebih cantik yang sebenarnya. Lebih cantik? Lebih. Di posisi tepatnya di sebelah mana Dimas? Di sebelah sini? Ya. Ini yang di dekat lukisan yang ini nih. Sekarang ada di situ? Ya. Jadi makanya tuh suka ada bayangan cewek gitu kan. Ini di belakang, lukisan ini di belakang nih. Oh, di belakang lukisan ini. Ada yang disampaikan nggak sama sosoknya ini? Nggak ada. Enggak. Terus Dimas ngerasanya apa lagi selain itu? Pertama aja sebelum di sini, jadi ada omongan di sebelah sini. Omongannya sangat nggak jelas ya, nggak tahu bahasa apa. Tiba-tiba Nyai datang, naik kereta kencananya, tiba-tiba di situ dia kena Nyai kan tembus jangan ke situ.
kira-kira kalau menurut yang Dimas rasakan, welcome nggak Nyai sama kedatangan kita di sini? Ya, Welcome. Nah kalau Mas Budi tadi sama-sama ada di sini nih, apa yang Mas Budi rasain? Kalau saya pikir tadi ada hawa lain di sebelah kiri saya ini yang sebetulnya saya juga nggak tahu itu bentuknya apa. Tapi terasanya seperti apa? Agak sedikit panas atau ada hembusan lain? Hawanya hawa hangat gitu ya. Kalau kita lihat di sebelah sini memakai AC, udaranya dingin. Ini di sebelah kiri dan sekarang ini ada di belakang ini. Di belakang saya ini ada hangat-hangat. Di belakang Mas Budi sekarang rasanya hangat. Iya. Nah, Dimas, kalau menurut Dimas yang ada di belakang Bapak apa kira-kira Dimas? sesuatu yang terkait rencananya ya. Terkait rencananya kan mungkin kan kalau mungkin kita kan suka diparkir ya. Iya. Nah pas banget parkirnya di sebelah sini. Kereta kencangnya jadi deket sama kita sekarang. Selain kamar 308, Nyai Roro Kidul memiliki satu persinggahan lagi, yaitu Karanghau. Rekan saya Harsha dan Dimas sempat mengunjungi tempat tersebut. Bagaimana cerita misteri yang terjadi di Karanghau? Ikuti perjalanan rekan saya Harsha beserta Pak Leo. Pak Leo, sekarang kita berada di lokasi di Karanghau. Tepatnya ini memang agak jauh dari Hotel Samudra Beach ya. Nah ini tadi saya sempat ke atas. Ya. Di atas itu adalah ceritanya tempat persinggahan dari Nyai Roro Kidul, Ya. si Ratu Pantai Selatan sebelum masuk ke kamarnya yang di 308 Ya, Pak ya, Leo. ya. Dan juga di sini di lokasi sekarang kita berdiri yang di Karanghau ini nih, sebutannya Karanghau ini sering meminta korban Pak Leo setiap tahunnya. Nah saya nggak tahu ini memang apakah memang Nyai minta tumbal, apa ada cerita lain di balik ini semua Pak Leo? Ya, begini Mas Harsha, saya ingin menyikapi satu hal mengenai pemunculan Nyai. Ya. Kenapa? Karena Samudra Beach itu kan jauh, Jauh, Mas Harsha. benar, Pak Leo. Jauh dari sini. Mungkin saya pikir terpaut antara 5 km kilo. dari Samudra Beach ke Karanghau Hau. ini. Sementara itu di lain pihak kita menyaksikan juga ada satu keyakinan di masyarakat kita bahwa Nyai Roro Kidul juga bisa ditemui di Parangtritis, Betul. di Yogyakarta. Betul. Terus ada beberapa tempat lagi yang diyakini tempat pemunculannya Nyai. Nah jadi di sini ini kita bicara tentang satu tokoh yang imajiner, tokoh yang katakanlah dengan visualisasi batin yang kuat. Dengan spiritual pemikiran spiritual yang mendalam. Mungkin orang baru bisa menemui sosok beliau ini, Melihat gitu ya, Pak Leo. melihat dengan visualisasi batin tentunya. Nah, pertanyaan Mas Harsha yang mengatakan bahwa ini adalah tempat persinggahan beliau, saya pikir memang ini terpaut kurun waktu ke belakang, saya yakin ya, ke belakang ratusan tahun yang lalu dalam nuansa spiritual yang tersendiri pada saat itu. Ya ini suatu fenomena yang walau-walam kebenarannya bisa kita buktikan atau tidak. Tetapi paling tidak ini bisa membuktikan satu hal bahwa
Kanjeng Ratu ini sendiri sebetulnya kalau saya pikir tidak berdiri sendiri, Mas Arsa. Maksudnya nggak berdiri sendiri kan? Memang mungkin ada panglimanya, ada. Bukan itu saja, makhluk goib yang menyerupai Kanjeng Ratu ini banyak. Oh, ya, iya, kenapa saya sebut banyak? Jadi kalau visualisasi spiritual yang saya dapat selama dari kemarin kita ada di Pelabuhan Ratu, bahwa ternyata ada yang disebut Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul dengan Nyai Roro Kidul. Jadi Kanjeng Ratu Roro Kidul dengan Nyai Roro Kidul ternyata beda. Jadi Kanjeng Ratu Roro Kidul itu adalah si ratunya sendiri. Si ratu ya? Iya. Ratunya tapi paling. kalau Nyai Roro Kidul itu ternyata adalah panglimanya. Pak Leo, di lokasi dekat-dekat sini Pak Leo, sering terjadi kecelakaan yang meminta korban nih Pak Leo. Ada orang yang percaya bilang bahwa ini memang tumbal yang diminta oleh Nyai apa segala macam Pak Leo. Nah, menurut Pak Leo sendiri gimana Pak Leo? Kalau melihat ini Pak Leo? Ini satu hal yang harus kita sikapi dengan sangat hati-hati sekali, Mas Arsa. Adanya fenomena spiritual, adanya fenomena alam, dan adanya takdir Allah, kan begitu. Bahwa secara fenomena alam ini kan laut lepas, Mas Arsa. Secara spiritual kita lihat ini laut yang begitu dalam dan begitu luas, laut selatan, dan kita juga ketahui, kita juga melihat di lokasi ini bahwa ombak begitu besar. Mas Arsa. Saya meyakini adanya pusaran air di bawah laut ini. Arus bawah ya Pak Leo? Arus bawah. Itu yang kemungkinan besar menyeret korban, Mas Arsa. Nah, kemudiannya ada takdir Allah. Kenapa saya sebut begitu? Karena manusia itu ajal itu kan tidak luput dari takdir Allah gitu. Lantarannya Anda berenang di sini terus meninggal, ya itu karena takdir, bagian dari ajal yang sudah sampai. Nah, fenomena spiritual yang terakumulasi bahwa kesan laut pantai selatan ini kan angker. Pemunculan Nyi Roro Kidul itu sendiri dianggap sebagai suatu penguasa laut pantai selatan dengan kerajaan di bawah airnya. Ya, itu diyakini orang beliau adalah ratu dari semua bangsa siluman, penguasa laut. Beliau punya kerajaan di bawah air. Bahwa kemudian beliau minta tumbal, selalu laki-laki katanya. Laki-laki yang masih bujangan setiap tahun diambil untuk kemudian dibawa ke kerajaannya, ya. Jadi diyakini orang-orang yang meninggal di sini sebetulnya tidak mati, karena ikut sama si Nyai tersebut. Dengan Nyai dan dipelihara, kan begitu. Nah, tapi satu hal yang harus kita luruskan di sini, akidah yang harus kita kembalikan, itu semua takdir Allah. Pak Leo, ini kita sudah sampai di satu lokasi lagi setelah kita tadi dari lokasi petilasan yang di sana Pak Leo. Nah, di sini Pak Leo saya bisa sedikit cerita nih Pak Leo. Konon ceritanya ini di lokasi yang kita berdiri sekitar sini adalah cikal bakal dari adanya kamar 308 yang ada di hotel sini Pak Leo. Kalau kita melihat ceritanya Bung Karno melakukan semedi di sini nih Pak Leo. Ini secara supranatural nih Pak Leo. Apakah Pak Leo bisa melihat kilas baliknya atau flashback bagaimana keadaan pada saat itu gitu loh Pak, Bung Karno duduk menancapkan keris yang ceritanya seperti itu, terus berhadapan dengan kekuasaan Allah sendiri yaitu laut pantai selatan ini. Gimana kira-kira Pak? Dulu yang jelas ini hutan semua Mas. Keberadaan di sana hutan. Jadi ini rata ada beberapa hutan bukit, semua. Ada beberapa bukit dengan beberapa hutan belantara dengan beberapa pohonan-pohonan yang begitu besar. Jadi ini bangunan belum ada sama sekali. Ya. Dan jalan pun masih jalan kecil sekali, bukan jalan yang seperti sekarang yang lebar untuk muat kendaraan roda 4. Dulu tuh sangat kecil sekali. Dan ini sangat terjal Mas. Turunan-turunannya sangat terjal sekali. Sekarang ini sudah dikikis. Dulu memang agak bukit gitu. Betul. Jadi ini dan beliau duduk di sini. Jadi dulu kalau saya flashback pada tahun 1960-an, tempat ini memang tempat yang sangat katakanlah belum terjamah manusia. Dimas, setelah kita berjalan tadi selama episode ini, apa yang dirasain Dimas dari perjalanan sampai di sini sekarang Dimas? Kalau kita jalan arah sini, saya merasa tuh karena kan sebelah saya pantai. Di pantai itu ada seseorang hitam. Dia nggak ada mukanya. Nggak kayak jelas, cuma sembayang doang hitam semua.
yaitu menghadap pohon. Menghadap pohon yang di mana? Yang ini nih. Yang di sebelah sini? Ya. Yang tadi cerita tempat bersemedia Bung Karno? Ya. Nah, Ini. sujud apa? Sujud. Hmm. Ya nggak kayak jelas itu Bung Karno apa itu siapa sih? Nggak kelihatan jelas. Cuman sosoknya hitam. Tahu. Nah, sempat dia dialog sama Dimas? Nggak. Karena dia itu sujud. Nggak sempat. Nah, kalau menurut cerita Dimas, setahu Dimas ya, dari mana itu datangnya? Nggak tahu, tiba-tiba sudah di situ saja. Tiba-tiba udah ada di situ aja ya? Nah, Pak Leo, bagaimana nih Pak Leo? Ya, bahkan seperti tadi saya katakan kan Mas Arsa, sepanjang perjalanan kita dari lokasi hotel kemari ya penuh ya dengan penampakan spiritual dan salah satunya yang Dimas lihat ini. Allah. Jadi wajar kalau apa yang dilihat oleh Dimas. Jadi kalau saya pikir mengingat daerah ini sekitar pantai ini kan masih alamnya masih sangat natural, masih sangat belum terjamah banyak oleh manusia. Masih ada pohon-pohon yang tinggi, besar, masih ada hutan belantara. Jadi jelas itu merupakan satu dimensi alam lain di luar manusia yang dihuni oleh makhluk-makhluk itu. Pemirsa, percaya nggak percaya, bagaimana Anda meyakininya? Dan pemirsa, saya ingatkan bahwa tim PNP masih akan berada di Pelabuhan Ratu untuk mengungkap beberapa lokasi misteri yang ada di sini. Semua cerita-cerita misteri telah kami sajikan, dan semua cerita tersebut memang nyata dalam kehidupan kita. Kedewasaan Anda untuk menyikapinya. Saya Arsiti Bilbina mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.